Selamat datang di Kompleks Candi Prambanan. Dan saat ini kita akan sedikit bercerita dulu tentang sejarah Candi Prambanan. Tapi yang cowok-cowok sudah saya tanya, apakah mereka pernah datang ke Prambanan atau belum? Ternyata belum ada yang pernah ke Prambanan. Untuk adik-adik yang cewek, pernah belum ke Prambanan sebelumnya? Oh, juga belum pernah ya? Oke, well. Jadi adik-adik, semua dari MTS Brebes Selatan, sekarang kita berada di Kompleks Candi Prambanan yang merupakan satu peninggalan budaya Hindu yang paling besar di Indonesia. Maaf, bukan yang paling tua, tapi yang paling besar Indonesia. Dan Candi Prambanan ini oleh masyarakat lokal disebut dengan nama Candi Roro Jonggrang. Umur Candi Prambanan, belakang adik-adik itu ya, nah itu kira-kira umurnya kalau kita hitung hampir 1200 tahun. Tepatnya dibangun pada tahun 856 Masehi atau 1200 tahun yang lalu. Dan raja yang membangun dari keluarga dinasti Hindu, dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno 200 tahun yang lalu. Rajanya bernama Rangkai Tingkatan. Siapa nama rajanya? Rangkai Tingkatan, benar sekali ya. Ternyata adik-adik mungkin pernah mendengar nama Rangkai Tingkatan ketika belajar sejarah. Dan kemudian Candi Prambanan ini sebenarnya sebagai kompetitor dari Candi Borobudur. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan ini usianya 30 tahun lebih muda. Dan Borobudur, adik-adik ingat, adalah satu candi peninggalan dari kebudayaan Buddha yang paling besar tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Dan Prambanan adalah candi Hindu terbesar hanya di Indonesia. Sedangkan kalau adik-adik ditanya candi Hindu yang terbesar di dunia kira-kira apa, tahu nggak? Kalau tahu hadiahnya Konilo 4, Silver Queen 4. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Sedangkan Prambanan adalah Hindu terbesar di Indonesia. Sedangkan candi Hindu yang terbesar di dunia adalah tentu saja bukan Borobudur, karena Borobudur adalah candi Buddha. Candi terbesar di dunia masih rekornya dipegang oleh Angkor Wat yang di Kamboja, tak perbatasan dengan Thailand. Nah, adik-adik tahun ini liburannya ke Jogja, liburan tahun depan ke Thailand, Kamboja ya. Oke, well, kita ketemu di sana nanti. Oke, dan Candi Prambanan dengan Candi Borobudur tadi saya ceritakan usia Candi Prambanan ini 30 tahun lebih muda dari Borobudur. Itu artinya ketika Candi Borobudur itu dibangun dan belum kelar, raja itu nggak mau kalah, dia membangun candi yang ada di depan sana. Dan kemudian yang terbangun atau yang bisa dibangun diselesaikan waktu itu tahun 856 itu hanya satu candi. Padahal di sini dulu ada ratusan candi dan ratusan candi yang lain nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Namun sayang sekali seluruh candi yang ada di sana itu dulu pernah mengalami hancur, termasuk juga Candi Borobudur atau puluhan candi yang lain yang ada di Jawa Tengah. Jadi bumi Jawa Tengah di mana kita berada saat ini, Jawa Tengah bagian selatan ya, kalau Tegal bagian barat ya, bagian barat utara. Jawa Tengah bagian selatan ini dekat Merapi ini pernah hancur berantakan dikarenakan Merapi meletus dan diikuti gempa yang super dahsyat, sehingga seluruh candi rusak parah, tidak ada yang tersisa satu pun. Kemudian Raja Hindu Buddha waktu itu mereka memutuskan untuk berpindah tempat, yang Buddha pergi ke Sumatera dan ikut membesarkan kerajaan Buddha di Sumatera, di Palembang yaitu Sriwijaya. Sedangkan yang Hindu mereka pergi ke Jawa Timur, ke daerah Trawulan, dan nanti berkembang menjadi kerajaan Hindu yang baru, mulai dari Daha, Jenggala, Kediri, Singasari, dan besar menjadi apa kira-kira? Paling besar namanya Majapahit ya, di daerah Jawa Timur sana. Dan akhirnya Candi Prambanan yang dalam kondisi hancur itu baru diketemukan 700 tahun kemudian oleh orang-orang Belanda yang mulai datang ke Jawa Tengah. Kenapa sih kok yang menemukan orang Belanda? Karena orang lokal tidak kepo, nggak ada apanya. Orang lokal tidak ingin tahu batu-batu yang berserakan di sini itu apa, sehingga mereka tidak pernah menulis, menggambar, menceritakan tentang reruntuhan candi yang tertimbun oleh tanah. Dan akhirnya orang Belanda lah yang dianggap menemukan Candi Prambanan di tahun 1733. Dan ide renovasi, ide perbaikan juga dimulai oleh orang-orang Belanda, karena memang pada saat itu mereka lebih punya edukasi lebih banyak atau lebih tinggi dari masyarakat lokal. Dan kemudian renovasi yang dimulai oleh orang-orang Belanda, ide-idenya, pekerjanya adalah masyarakat lokal. Dan ketika masyarakat lokal bertanya-tanya bahwa itu sebenarnya itu apa, kemudian yang membangun siapa, kemudian banyak patung.
banyak arca di sana, hanya ada satu arca cewek, hanya ada satu patung cewek. Itu patungnya siapa? Roro Jonggrang. Semua masyarakat tidak ada yang tahu. Pemerintah Belanda juga menyembunyikan ilmu pengetahuan dengan prasasti yang ditemukan. Akhirnya masyarakat kita mendapatkan jawaban dari sastrawan lokal dari Keraton Jogja Solo dengan cerita legenda seorang gadis cantik yang bernama Roro Jonggrang yang mau dinikah oleh seorang lelaki yang bernama siapa? Bandung Gondowoso. Dan adik-adik pernah mendengar legenda tersebut yang diceritakan Roro Jonggrang mau dinikah namun dia menolak secara halus minta mas kawin 1000 candi dan patung itu, dan akhirnya Roro Jonggrang dikutuk menjadi batu. Pernah mendengar ya? Dan dibalik cerita misteri Roro Jonggrang yang paling menarik apa? Bahwasanya yang paling menarik dari cerita legenda Roro Jonggrang, cerita misterinya ada bahwasanya siapapun yang datang ke kompleks Candi Prambanan bersama pacarnya, berpacaran, berduaan, akan putus dijamin 100%. Kalian dari MTS Krukuk Selatan ini kalau kalian punya pacar sudah bosan, silahkan diajak masuk ke sana biar putus. Mau? Kamu punya pacar enggak? Gimana, guys? Ya kalau kamu bosan sama pacarmu diajak masuk ke sana biar putus. Tapi kalau adik-adik merasa sudah dewasa tapi masih jomblo-jomblo juga, belum punya pacar, sering main ke Prambanan ya. Kita nunggu di pintu keluar sana karena di dalam banyak orang putus. Oke kan? Nanti kamu tinggal nanya yang cewek, mas baru putus ya mas baru putus ya. Yang cowok juga boleh nanya itu. Ya mbak baru putus ya, aku juga barusan putus. Nah, oke adik-adik siap dapat pasangan di pintu keluar sana nanti. Oke, dan sampai sekarang ini renovasi masih berlangsung. Adik-adik bisa melihat ada suara taktik di sana ya, orang membangun candi itu renovasi. Dan saat ini kita bisa melihat di sana ada 21 candi selesai dipugar dan akan menjadi 22 candi besok bulan Desember. Dan tahun-tahun berikutnya akan dilanjutkan. Dan sekarang untuk pemerintah Indonesia merenovasi Candi Prambanan juga dibantu atau disupport oleh UNESCO dari PBB dalam bidang pendidikan kebudayaan. Dan kemudian kita dulunya punya 240 candi, sekarang baru 22 candi yang akan selesai. Sehingga yang masih rusak ada berapa? 240 dikurangi 22. Masih 218 candi. Kalau satu candi 1 tahun otomatis 200 tahun yang akan datang baru selesai. Nah mungkin 200 tahun yang akan datang kita ketemu lagi ya, melihat Candi Prambanan yang sudah selesai renovasi semua. Oke, dan adik-adik ada pertanyaan sebelum kita masuk ke lokasi candi, sebelum kita foto ada pertanyaan monggo. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita akan mencari satu tempat untuk sesi foto bareng di depan candi sana. Yuk.